Hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Udah hari Minggu lagi loh. Oh iya, gimana tadi kabarnya? Gak kedengaran nih. Ya, Yesus sungguh luar biasa. Adik-adik, udah siap kan untuk mengikuti Bina Iman Anak Online hari ini? Tentu siap dong. Yuk kita siapkan hati kita dan telinga kita. Nah adik-adik, sebelum kita memulai Bina Iman Online anak kita hari ini, mari kita berdoa. Yuk kita siapkan hati kita untuk mulai berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami anak-anak-Mu menghentikan kepadamu karena berkat-Mu yang sangat indah pada kami hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mengikuti Bina Iman Online Anak. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Semua doa dan harapan ini ya Bapa, kami hanturkan melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, gimana? Tadi kita sudah berdoa, kita sudah nyanyi bersama. Sekarang kita siapkan hati, terutama kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan bacaan kitab suci hari ini. Bacaan hari ini akan dipandu oleh Kak Budi. Yuk sama-sama kita mendengarkan. Hai adik-adik, selamat pagi. Salam damai sejahtera buat adik-adik dalam Bina Iman Anak Katolik di Paroki Katedral Santa Maria Penolong Senantiasa dan dimanapun berada saat ini. Kakak bergembira, senang sekali boleh berjumpa kembali dengan adik-adik pada kesempatan hari ini. Boleh menyapa kembali adik-adik dalam Bina Iman Anak Katolik di Paroki Katedral Santa Maria Penolong Senantiasa Samarinda pada minggu yang ke-25 ini. Kita boleh kembali bertemu, kita boleh kembali berjumpa adik-adik penuh dengan sukacita karena melalui bulan September ini, di mana juga bertepatan dengan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021, di mana kakak katakan bulan yang penuh rahmat karena bulan-bulan seperti inilah di mana Tuhan melalui gerejanya menawarkan kepada kita semua umatnya agar dapat lebih mengenal melalui bacaan-bacaan kitab suci, kita merenungkannya bersama-sama baik dalam kelompok maupun secara pribadi. Tema bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Mengingatkan kita senantiasa agar selalu bergembira karena Yesus ada di samping kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita duduk manis. Kita menyiapkan hati kita menyiapkan pikiran kita, agar kita bersama-sama dapat merenungkan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita hening sejenak. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu Tuhan aku pikirkan. Sabdamu Tuhan aku wartakan. Sabdamu ya Tuhan aku resapkan.
Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus selalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang dikasih Tuhan, bacaan Injil yang hari ini kita dengarkan sungguh menjadi sesuatu yang mungkin aneh atau sesuatu yang terkadang bertolak belakang dengan pikiran kita manusia. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi kakak sempat menyinggung bulan ini adalah bulan kitab suci nasional tahun 2021. Biasanya di paroki ataupun di sekolah-sekolah Katolik, adik-adik pasti akan diadakan lomba-lomba dalam bulan kitab suci nasional. Ada lomba baca kitab suci, ada lomba mazmur, ada lomba cerdas cermat mungkin, ada lomba tutor tentang kitab suci dengan tema-tema 4 tema dalam bulan kitab suci nasional tahun 2021 ini. Nah, adik-adik ada yang ikut nggak? Dan kakak harapin adik-adik semua dapat berpartisipasi, ikut dalam semua lomba, ikut memeriahkan bulan kitab suci nasional tahun 2021 ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ingat dalam bacaan Injil hari ini bukan berarti kakak mengharapkan adik-adik ikut lomba untuk kalah, tidak adik-adik. Yang ingin kakak katakan saat ini adalah ketika adik-adik mempersiapkan diri untuk berlomba di dalam perlombaan bulan kitab suci nasional, secara otomatis atau pasti adik-adik mempelajari atau membaca kitab suci. Adik-adik yang dikasih Tuhan, itulah kesempatan terbesar kita. Seperti yang kakak katakan di awal, di mana bulan yang penuh rahmat ini, Allah menawarkan melalui gerejanya kepada kita semua umatnya, agar dapat kembali jalan, kembali rajin membaca kitab suci, rajin terlibat aktif dalam segala kegiatan di lingkungan maupun di paroki, agar kita benar-benar dapat lebih mengenal, lebih mendalami
apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin kalah di dalam perlombaan, kita mungkin tidak mendapatkan yang terbaik di dalam perlombaan bulan kitab suci nasional tahun ini, tapi adik-adik boleh berbangga karena secara tidak langsung adik-adik dapat lebih mengenal siapa itu Tuhan yang menyelamatkan kita. Bagi adik-adik yang masih berjuang di dalam perlombaan bulan kitab suci nasional ini, kakak juga mau ingatkan seperti tema kita dalam bulan kitab suci nasional tahun ini adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Tetap semangat adik-adik berjuang memenangkan perlombaan, karena ingat Yesus ada di samping kita. Apa yang hina, apa yang menjadi cemoohan orang karena kita kalah dalam perlombaan kitab suci, itulah pemikiran kita sebagai manusia. Justru melalui kekalahan seringkali kita memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Semoga bulan kitab suci nasional tahun 2021 ini kembali membawa kita bersama dengan Yesus, sahabat seperjalanan kita di dalam perjalanan hidup kita, agar kita dapat meluruskan jalan-jalan yang berbelok-belok, meratakan kembali jalan-jalan yang berlubang, dan apa yang sudah baik kita capai di dalam kehidupan kita syukuri dengan hati yang penuh syukur. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat berjuang bagi adik-adik yang masih dalam mengikuti perlombaan bulan kitab suci nasional tahun 2021 ini. Dan bagi adik-adik yang telah menyelesaikan perlombaan, tetap semangat apapun hasilnya yang adik-adik capai. Kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik semakin dalam mengenal Kristus penyelamat kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan
Selamat pagi adik-adik. Masih semangat? Nah, waktunya kita untuk berkreativitas. Yuk ikuti tutorial sebagai berikut. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di akhir acara Bina Iman Anak. Terima kasih atas kesetiaannya teman-teman untuk mengikuti acara ini. Sebelum kita mengakhiri acara ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih telah menyertai acara Bina Iman Anak dari awal sampai akhir. Bimbinglah kami agar selalu bertekun dalam iman, harapan, dan kasih akan Engkau. Sebab hanya Engkaulah juru selamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia.